Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Putra, NIM 2133862. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan perancangan material, yaitu tentang helm yang saya bawakan pada UTS Rekayasa Material. Lanjut. Rekayasa Material itu yang saya bawakan nama produk helm motor full face bersertifikasi SNI dan perusahaan Purnama Indah. PT Purnama Indah memproduksi helm bagi pengguna sepeda motor dengan merek-merek helm berkualitas seperti INK, KYT, dan MDS untuk kelas menengah atas, serta BMC dan HIU yang lebih berkonsentrasi di kelas menengah bawah. Yang berkarakteristik yaitu ciri-ciri produk saya itu ciri-ciri dari helm yang bertanda SNI adalah sebagai berikut. Sebagai material, bahan helm harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Itu A. Dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam. Tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius selama paling sedikit 4 jam dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultraviolet, serta harus tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen, dan pembersih lainnya. Selanjutnya, bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air, dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan suhu. Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak, dan lemak si pemakai. Di tabel itu menjelaskan semua harga dan umur penjualan, volume produk tahunan, jumlah komponen kas produk, waktu pengembangannya, tim pengembang internal, jumlah maksimal, tim pengembang eksternal, jumlah eksternalnya 20 orang. Biaya pengembangan itu 1 juta US dollar, itu sama dengan 10 miliar. Investasi produk 5 juta US dollar atau dirupiahkan 50 miliar. Lanjut, itu dari konstruksi helm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan, dan tali pengikat ke dagu, itu supaya safety dari kecelakaan. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 mm, diukur dari puncak helm dan ke bidang utama, yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dudukan bola mata. Keliling lingkaran bagian dalam helm adalah sebagai berikut. Itu terdapat beberapa ukuran. Ada ukuran S, ada ukuran M, ada ukuran L, dan XL. Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan homogen kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata, serta tidak boleh mempunyai penguatan setempat. Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung dengan tebal sekurang-kurangnya itu 10 mili. Dan jaring helm atau konstruksi lain yang berfungsi sebagai jaring helm. Tali pengikat dagu lebarnya minimum 20 mm dan harus benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika dikenakan di kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk. Tempurung tidak boleh ada tonjolan keluar yang tingginya melebihi 5 mm dari permukaan luar tempurung, dan setiap tonjolan harus ditutupi dengan bahan lunak dan tidak boleh ada bagian tepi yang tajam. Lebar sudut helm, lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya itu 105 derajat
pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat di bagian bawah. Ini ada gambar terdapat dari mana pengukuran itu dilakukan dan daerah pandang sekelilingnya. Saya jelaskan itu helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher, pad yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu supaya tidak lecet saat di penggunaan helm. Jadi memiliki daerah pelindung helm. Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna terhadap suatu bahaya. Lubang ventilasi dipasang pada tempurung sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan temperatur pada ruang antara kepala dan tempurung. Setiap penonjolan ujung dari paku atau keling harus berupa lengkungan dan tidak boleh menonjol lebih dari 2 mm dari permukaan luar tempurung. Helm harus dapat digunakan di atas kepala pengguna dengan kuat melalui atau menggunakan tali dengan cara mengaitkan di bawah dagu atau melewati tali pemegang di bawah dagu yang dihubungkan dengan tempurung. Ini bagian-bagian utama. Ada comfort padding, ada protective padding, ada headgear trim, ada visor, ada headgear trim, ada comfort padding, ada retention system, headgear trim, dan neck retrain, dan retention system. Itu bisa dijelaskan di sini. Pada dasarnya bagian utama dari helm adalah sebagai berikut. Itu ada satu sel atau cangkang keras terbuat dari bahan ABS, fiberglass, atau yang ringan dan kuat dari karbon. IPS sel itu semacam styrofoam tapi yang mampu meredam goncangan dengan high density, tentukan tingkat kepadatan tertentu. Comfort padding itu terdiri dari top padding, lapisan kain dalam, crown padding, lapisan kain tebal setelah top padding, cheek padding, lapisan di pipi, dan neck roll, pelindung leher. Chin strap itu tali dagu, 5 visor atau slide, kaca pelindung depan bagian ini optimal supaya tidak masuk serangga saat digunakan. Aksesoris itu mulai dari stiker air sampai hiasan yang menempel di sel. Bagian ini dioptimalkan seperti kayak tampilan atau motif-motif di bagian helm. Lanjut, itu lapisan utama pada helm. Itu ada satu lapisan luar yang keras, hard outer shell, didesain untuk dapat pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak tekanan sebelum sampai ke kepala. Lapisan ini biasanya terbuat dari bahan polikarbonat. Lapisan luar ini biasa disebut juga FPS atau fiber reinforced plastic. Yang kedua itu lapisan dalam yang tebal, inside shell ordinary. Di sebelah dalam dari lapisan luar terdapat lapisan yang sama. Pentingnya yaitu lapisan dalam yang tebal atau disebut juga protective padding. Bahan lapisan ini disebut IPS, itu expanded polystyrene. Lapisan tebal ini memberikan bantalan yang berfungsi menahan goncangan sewaktu helm terbentur benda keras sementara kepala masih bergerak. Itu diberikan celah pada kepala, jarak kepala dan helm. Lapisan dalam yang lunak yaitu comfort padding yang tadi sebagian tadi merupakan bagian dalam yang terdiri dari bahan lunak dan kain untuk menempatkan kepala secara pas dan tepat pada rongga helm. Ini ada spesifikasi tipe helm. Ada helm yaitu tipe helm full face SNI berat 1, kg,
1,4 kg, dimensi item yaitu dari 29 cm, panjang 29 cm, tinggi 28 cm, lebarnya 36 cm. Barcode ini ada harga kita itu minimal 450.000 rupiah. Cell painted itu HR strip TH itu high resistant thermoplastic resin. Number of cell itu 1 cell size. Ventilation system adjustable from front air intakes and their extractor, fabric dry comfort with treatment, inside padding removable and weavable inside, visor clear and anti-struck polycarbonate, anti-UV visor restriction system itu metal quick result buckle, certified standar itu SNI 1811 2007 INA. Proses produksi, kita masuk pada proses produksi, yaitu langkah-langkah pembuatan helm. Berikut proses produksi pembuatan helm motor. Pembuatan bahan dasar sel atau batok helm, yaitu lapisan luar atau sel sebuah helm berbahan dasar polikarbonat. Untuk helm racing kelas bahan dilapisi fiberglass. Proses pembuatan sel menggunakan metode injection molding. Cetakan sel terbuat dari highly polished metal mold yang didesain menggunakan CAD atau CAM. Selanjutnya, termoplastik diinjeksikan dalam cetakan sehingga terbentuk sel yang diinginkan. Ini ada beberapa gambar yang bisa diambil, yaitu mesin injection moldingnya untuk mencetak sel dan sel hasil injection molding. 2. Proses penghalusan, pengecatan dan pembuatan motif. RAW atau raw itu sel yang baru keluar dari cetakan selanjutnya dihaluskan permukaannya agar menghasilkan permukaan yang sempurna untuk dicat atau diberi motif dengan stiker sesuai dengan desain yang ditentukan. Ini ada beberapa foto, itu beberapa warna yang kita kasih dan beberapa motif. Itu sel yang baru keluar dari injection molding, hole atau lubang terbentuk dari proses sebelumnya. Ini memberi motif pada sel ini. Proses pengetan cat atau lapisan akhir sel yang kita sebut dengan lapisan clear itu, biar stiker dan catnya bertahan lama. Dalam pembuatan IPS itu, pembuatan IPS menggunakan ESP helmet liner molding dimasukkan ke dalam mesin, kemudian diberikan cetakan udara. Akhirnya tercetak ketika mendapat tekanan. Selanjutnya digunakan air untuk mendinginkan cetakan. Perbedaan antara material non-expanded polystyrene dan expanded polystyrene itu IPS. Itu ada beberapa biji polimer. Dan keempat itu pembuatan visor atau flashlight. Material atau bahan mentah flashlight dapat berupa anti-fog dan anti gores yang kemudian diolah menjadi visor. Untuk tinted visor berwarna material dapat berasal dari polikarbonat yang dapat melindungi pengguna dari kilauan cahaya berlebih. Cetakan visor terbentuk box kotak dari luar namun memiliki pattern kompleks di dalamnya untuk mencetak visor. Cetakan visor ini digunakan bersama injection molding untuk membuat visor yang dibuat
diinspeksi oleh bagian quality control. Ini ada APS Helmet Linear Molding Mixing. Ini adalah bagian material yang digunakan. Itu ada sebelah kiri itu material anti fog dan atau anti gores dan tinted visor yang berwarna hitam. Coba ini adalah box cetakan visor dan mesin injection molding. Jadi pembuatan helm ini semuanya itu pada menggunakan injection molding. Pencetakan visor dan inspeksi akhir. 5. Pada pengerjaan prosesnya itu final assembly, perkaitan akhir dilakukan secara manual oleh pekerja menggunakan bantuan tools, di mana semua bagian yang telah dibuat sebelumnya, sel IPS, visor, dan plastik part lainnya. Kita masuk pada perakitan akhir, yang dimana kita memasang semua bagian-bagian yang ada pada helm, di baut, ventilasi, visor tadi, dan karet tepi helm, bagian busa juga di dalam, yang dibikin untuk senyaman mungkin saat digunakan. Dan terakhir itu pengecekan dan pengepakan. Selanjutnya dilakukan pengecekan akhir terhadap helm yang telah selesai dirakit. Helm yang lolos inspeksi dimasukkan ke dalam sarung helm dan dipak ke dalam kardus untuk didistribusikan dan dijual kepada konsumen. Itu adalah penjelasan dari tentang pembuatan atau proses pembuatan pada helm ini. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan video pembuatan proses-prosesnya. Ini merupakan pendesainan helm pada seorang pembalap. Ini itu alat material sebagai lapisan yang dibikin dari karbonat. Pemilihan material ini digunakan karena materialnya ringan, anti crack, dan kedap air. Ini proses pada injection molding pembuatan bagian helm. Ini proses finishing pada bagian molding, yaitu kerak-kerak tepi pada helm. Ini adalah pemasangan stiker pada helm. Stiker atau motif yang dipasang pada helm. Ini adalah mesinnya. Ini proses penghalusan lagi.
Pengecatan pada helm. Maaf. Ini itu pengetesan helm. Kemudian pencobaan aplikasian semua akan diuji sebelum didistribusikan. Kemudian tekanan pada material helm. Nah, ini adalah proses perakitan tadi. Ini proses penghalusan. Ini adalah proses pengamplasan atau penghalusan pada bagian luar helm. Selanjutnya di packing helm. Gasol. Ini kemudian motif pada helm Soy. Packingan untuk didistribusikan kepada konsumen semua. Lalu dijual belikan. Pasangan visor semua. Pengecekan, pemasangan baut, pemasangan busa-busa pada bagian mulut. Ini helm full face. Ini pemasangan visor pada bagian belakang helm biar keren. Oke. Sekian itu dari proses pembuatan perancangan helm yang saya produk, itu perancangan produk helm pada PT Purnama Indah. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Saya Pranama Putra, NIM 2133862. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.